Pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini, dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Hai Sajian Sedap Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini saya akan memberikan tips cara membuat puding busa. Nah, buat Sase Lovers yang masih suka bingung-bingung nih gimana sih sebenarnya cara membuat puding busa yang tepat, mending langsung aja kita simak tipsnya. Bahan utama untuk puding busa tentunya adalah putih telur dan agar-agar. Nah, untuk perbandingannya putih telur dan susu putih adalah 1:1. Di sini saya menggunakan 200 ml susu putih dan 2 buah putih telur. Untuk agar-agarnya sendiri adalah 2 sendok teh. Nah, untuk membuat puding busa yang pertama adalah kita masak dulu susu cair dan juga agar-agar bubuk. Lalu kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita sisihkan. Selanjutnya kita kocok putih telur. Nah, setelah mengembang baru kita masukkan gula pasir sedikit demi sedikit. Nah, setelah putih telurnya mengembang, selanjutnya adalah kita masukkan adonan susu cair tadi yang telah kita panaskan, panas-panas. Selanjutnya kita kocok dengan kecepatan rendah. Sampai rata aja ya Sase Lovers. Karena puding busa yang sifatnya padat, jadi setelah dikocok segera mungkin langsung kita masukkan ke dalam cetakan. Karena kalau lama-lama di luar yang ditakutkan adalah puding busa akan segera mengeras. Itu tadi bagaimana cara membuat puding busa yang tepat. Ternyata caranya mudah banget ya Sase Lovers. Jangan lupa untuk dipraktekin di rumah ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye! Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat puding susu yang cantik. Nah, Sase Lovers pasti sudah tidak asing lagi nih dengan puding susu. Kita biasa membeli atau bahkan membuatnya. Nah, bagaimana sih caranya membuat puding susu yang cantik dan mulus? Yuk langsung aja simak tips berikut ini. Yang pertama, takaran susu harus pas. Semua jenis susu sebenarnya bisa digunakan, mulai dari full cream, skim, dan susu bubuk. Asal pastikan susu tidak terlalu encer atau kental. Sebelum diolah, susu bubuk harus dilarutkan dengan benar agar tidak pecah. Pastikan semua susu bubuk sudah larut, jangan sampai susu jadi terlalu encer. Bagaimana dengan kental manis? Kita bisa menambahkan sedikit air agar susu sedikit mencair dan mudah menyatu dengan bahan lainnya. Yang kedua, rebus dengan api kecil sampai mendidih. Kita pasti berpikir api yang besar akan membuat susu mendidih dengan cepat. Tapi sayangnya, hal itu justru bisa memecah tekstur susu. Jadi, ada baiknya kita bersabar dan menggunakan api kecil sampai susu mendidih. Yang ketiga, wajib mengaduk susu. Jangan tinggal susu begitu saja saat direbus. Pasalnya, bagian bawahnya bisa jadi hangus dan memecah susu. Terus aduk susu yang sedang direbus supaya tidak menggumpal. Apalagi jika menggunakan susu bubuk yang dilarutkan. Yang keempat, jangan mencampur susu dengan bahan asam. Puding susu memang enak ditambahkan dengan buah-buahan. Nah, kebiasaan yang sering dilakukan adalah langsung menambahkan buah pada rebusan susu. Padahal, asam dari buah bisa memecah tekstur susu. Lebih baik masukkan buah saat puding baru dituang ke dalam cetakan atau loyang. Nah, Sase Lovers, mudah bukan tipsnya? Jangan lupa untuk dipraktikkan di rumah ya. Untuk resep lengkapnya, jangan lupa kunjungi website kita di sajiansedap.grid.id. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Sampai bertemu di tips berikutnya. Bye-bye! Hai Sase Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini saya akan memberikan tips cara agar puding tidak berair. Walaupun caranya terbilang mudah, bukan tidak mungkin puding buatan kita menjadi berair ya Sase Lovers. Nah, untuk menghindari hal tersebut, langsung kita simak aja tipsnya. Cara yang pertama, tunggu sampai mendidih. Saat memasak adonan puding, kita harus menunggu sampai adonan benar-benar mendidih. Baru matikan api dan dinginkan untuk kemudian dicetak. Hal ini bisa mempengaruhi hasil puding loh. Kalau adonan tidak mendidih, nantinya puding tidak akan bisa padat dan lembek.
Yang kedua, keringkan buah isi. Boleh-boleh saja kalau Sase Lovers ingin membuat puding dengan isi buah-buahan segar maupun buah kaleng. Tapi ada baiknya buah tersebut dikeringkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam puding. Buah yang masih basah bisa membuat hasil puding jadi berair. Keringkan buah dengan ditempatkan pada saringan dan tunggu sampai airnya benar-benar hilang. Yang ketiga, jangan langsung menambahkan fla. Puding juga enak kalau dinikmati dengan saus fla. Agar puding tidak berair, tambahkan fla pada saat puding akan dikonsumsi. Penambahan fla pada puding jauh sebelum dikonsumsi bisa memberatkan puding sehingga puding bisa mengeluarkan air. Yang keempat, jangan disimpan terlalu lama. Ada baiknya kita membuat puding secara dadakan atau tidak jauh dari waktu penyajian. Hal ini dimaksud agar puding tidak terlalu lama tersimpan. Penyimpanan puding yang terlalu lama bisa membuat puding jadi berair loh. Yang kelima, jangan bekukan di freezer. Untuk membekukan, kita cukup letakkan puding pada rak biasa kulkas. Tidak perlu menggunakan freezer hanya karena ingin cepat beku. Membekukan puding pada freezer justru bisa membuat puding jadi lebih berair loh, karena kristal es yang lebih banyak daripada di rak biasa. Itu tadi cara bagaimana agar puding tidak berair. Gimana Sase Lovers? Ternyata mudah banget ya caranya. Untuk resep aneka macam puding bisa langsung lihat di website kami di sajansedap.grid.id. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye! Halo Sajian Sedap Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat puding lapis anti gagal. Nah, sebelum masuk ke tipsnya, jangan lupa ya Sase Lovers untuk subscribe dulu YouTube channel kita. Penasaran gimana caranya? Yuk langsung aja kita masuk ke tipsnya. Yang pertama, ketika menunggu sebuah lapisan membeku, jangan taruh puding di dalam kulkas atau direndam air es. Yang kedua, didihkan adonan begitu akan dituang. Ketika mendidihkan adonan, boleh ditambahkan 2 sendok makan air. Yang ketiga, menuang adonan lapisan berikutnya, jangan ditunggu sampai beku, tetapi cukup sampai adonan pertama berkulit saja. Selanjutnya, tuang adonan dari pinggir supaya adonan tidak jebol. Yang keempat, saat melapis puding busa, adonan puding busa bisa direndam dulu di atas wajan berisi air panas saat menunggu lapisan berikutnya. Jangan lupa saat merendam sisa adonan puding busa bisa menggunakan mangkuk dari kaca ataupun dengan stainless. Nah, mudah bukan tipsnya Sase Lovers? Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Untuk resep lengkap puding lapis lainnya, jangan lupa kunjungi website kita di sajansedap.grid.id. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Sampai bertemu di tips berikutnya. Bye-bye!